Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Pratiwi, NIM B200190614, kelas akuntansi biaya N, akan mempresentasikan bab 1 akuntansi biaya dan pengertian biaya. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki dua kesamaan, yaitu kedua tipe akuntansi tersebut merupakan sistem pengolah yang menghasilkan informasi keuangan dan berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Terdapat 8 perbedaan. Yang pertama yaitu terkait dengan pemakai utama. Untuk akuntansi keuangan dipakai oleh para manajer puncak dan pihak luar perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen adalah para manajer dari berbagai jenjang organisasi. Yang kedua, lingkup informasi. Untuk akuntansi keuangan, lingkup informasinya adalah perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan akuntansi manajemen, lingkupnya adalah bagian dari perusahaan. Yang ketiga, fokus informasi. Untuk akuntansi keuangan berorientasi pada masa yang lalu. Sedangkan akuntansi manajemen berorientasi pada masa yang akan datang. Yang keempat, rentang waktu. Akuntansi keuangan kurang fleksibel. Biasanya mencakup jangka waktu kuartalan, tengah tahunan, dan tahunan. Sedangkan akuntansi manajemen fleksibel, bisa harian, mingguan, bulanan, bahkan bisa 10 tahunan. Selanjutnya, kriteria bagi informasi akuntansi. Untuk akuntansi keuangan dibatasi oleh prinsip akuntansi yang lazim. Sedangkan akuntansi manajemen tidak ada batasan kecuali manfaat yang dapat diperoleh oleh manajemen dari informasi dibandingkan dengan pengorbanan untuk memperoleh informasi tersebut. Selanjutnya, disiplin sumber. Akuntansi keuangan berfokus pada ilmu ekonomi, sedangkan akuntansi manajemen ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Isi laporan. Akuntansi keuangan, laporannya berupa ringkasan mengenai perusahaan sebagai keseluruhan. Sedangkan akuntansi manajemen, laporannya bersifat rinci mengenai bagian dari perusahaan. Yang terakhir yaitu sifat informasi. Untuk akuntansi keuangan, sifat informasinya, ketepatan informasi merupakan hal yang penting. Sedangkan akuntansi manajemen, unsur taksiran dalam informasi adalah besar. Akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya sendiri adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan, dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya itu sendiri. Selanjutnya, akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan pokok. Yang pertama, sebagai penentuan kos produk. Akuntansi keuangan mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa. Karena untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan, maka itu tunduk pada prinsip akuntansi yang lazim. Sedangkan akuntansi manajemen melayani penentuan kos produk untuk memenuhi kebutuhan manajemen yang tidak selalu terikat dengan prinsip akuntansi yang lazim. Yang kedua, pengendalian biaya. Akuntansi biaya bertugas untuk memantau dan mengendalikan apakah pengeluaran biaya yang sesungguhnya sesuai dengan biaya yang seharusnya tersebut. Yang ketiga, tujuannya adalah sebagai pengambilan keputusan khusus. Akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan khusus menyajikan biaya masa yang akan datang, karena keputusan khusus merupakan sebagian besar kegiatan manajemen perusahaan. Laporan akuntansi biaya untuk memenuhi tujuan pengambilan keputusan adalah bagian dari akuntansi manajemen. Biaya. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi
yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada 4 unsur dalam definisi biaya tersebut. Yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. Yang terakhir adalah pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Jika pengorbanan sumber ekonomi tersebut tidak menghasilkan manfaat, maka pengorbanan tersebut merupakan rugi. Jika seorang pengusaha telah mengeluarkan biaya, tetapi pengorbanannya tidak mendatangkan pendapatan, maka pengorbanan tersebut rugi. Mengapa informasi biaya diperlukan? Karena tanpa informasi biaya, manajemen tidak memiliki ukuran apakah masukan yang dikorbankan memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah daripada nilai keluarannya, sehingga tidak memiliki informasi apakah usahanya menghasilkan laba yang dapat mengembangkan dan mempertahankan perusahaan. Cara penggolongan biaya. Biaya dapat digolongkan menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan objek pengeluaran. Nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Contohnya pada perusahaan kertas, objek pengeluarannya yaitu biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Terdapat 3 biaya pokok, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Biaya pemasaran adalah biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Dan biaya administrasi dan umum adalah biaya yang digunakan untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Yang ketiga, berdasarkan hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Terdapat 2 golongan biaya, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Yang keempat, perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas, biaya dapat digolongkan, yaitu biaya variabel, biaya semi-variabel, biaya semi-fix, dan biaya tetap. Biaya variabel adalah jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi-variabel adalah yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi-fix adalah yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Dan yang terakhir adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Yang terakhir adalah jangka waktu manfaatnya. Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dibagi menjadi pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 periode akuntansi atau biasanya 1 tahun kalender. Sedangkan pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya bermanfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Yang terakhir yaitu metode penentuan biaya produksi. Terdapat 2 metode, yang pertama adalah full costing dan yang kedua adalah variable costing. Full costing merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi dalam kos produksi, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Yang kedua adalah variable costing, merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi.
yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.